Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita. Selamat pagi adik-adik semua. Mau ngapain? Kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Ada Mama, selamat pagi Mama, selamat pagi Papa. Selamat pagi semua yang ikut ibadah bersama adik-adik dan Kak Tini. Hari Minggu, wah luar biasa, semuanya udah duduk. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Tapi Kak Tini masih lihat ada yang belum bawa Alkitab. Yuk, kita persiapkan Alkitabnya semua ya. Kak Tini hitungnya berapa ya? Sampai 1000 ya? Lama banget. 3 aja. Ya. Adik-adik udah tahu kan di mana tempat Alkitabnya kan? Pakai bahasa Jawa ya, pakai bahasa Jawa ya. Atau pakai bahasa Batak. 1 2. Ayo. Ya, sudah ada yang sampai. 1 2 3. Wih. Memang hebat ya. Adik-adik Bu Tini di kelas Madya. Salut. Sudah pakai baju bagus. Alkitabnya sudah ada dipegang masing-masing. Kita siap untuk ibadah. Tapi sebelum kita berdoa, karena Alkitabnya sudah dipegang masing-masing, kita buka ya. Dari perjanjian, Yohanes itu perjanjian apa ya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pinter, dari perjanjian baru. Yohanes 20. Stop. Yohanes 20 ayat 24. Sudah? Pelan-pelan Kak Tini. Iya, Kak Tini ulangin lagi ya. Yohanes 20. Udah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Stop. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Supaya nggak hilang, yuk kita ambil yuk pembatasnya yuk. Kita kasih batas. Ting. Udah. Nanti kalau sudah membaca firman Tuhan, tinggal buka. Nah, pintar semuanya. Sudah kasih batas. Tadi itu Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 judulnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Oke. Temanya percaya atau ragu-ragu. Sabar. Kita berdoa, setelah berdoa nanti memuji Tuhan, setelah memuji Tuhan baru mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Kita mulai ibadah ini dengan berdoa. Stand up please. Mama, Papa, Opung, kakak, adik, dan adik-adik semua silakan berdiri. Bagaimana sikap berdoa? Sikap berdoa bagaimana? Ya, tangannya dilipat. Matanya dibuka. Salah. Matanya ditutup. Tundukkan kepala. Sudah? Siap semua? Yuk kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari Minggu yang indah ini, kami anak-anak-Mu mau beribadah, bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi semua ibadah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami akan ibadah dengan penuh semangat dan sukacita. Meskipun Tuhan, kami masih ibadah dari rumah masing-masing. Kami bersama teman-teman selalu ikut dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, walaupun Kak Tini berdoanya dari sini, kita tidak sama-sama. Kak Tini merasakan semua berdoa dengan kusuk dan dengan tenang. Terima kasih. Yuk, kita bersama-sama masih posisinya berdiri. Kita memuji Tuhan, sama-sama ya. Gerakkan aja badannya. Gerakan badannya senang gitu ya, memuji Tuhan kayak gini. Ya, memuji Tuhan harus semangat. Yuk kita mulai muji Tuhan. Sudah sama-sama berdiri ya. Masih kuat kan? Wah, opungnya aja masih kuat. Kak Tini hitung 1. Kita memuji Tuhan ya. 2. Go. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Adik-adik, tiba saatnya kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabmu, bukalah Yohanes pasal 20. Pasal 20 ayat 24 hingga 29. Karena ayatnya hanya sedikit, kita akan baca bersama-sama ya, Dik. Nah, sudah siap persiapannya? Yohanes 20 ayat 24 hingga 29. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, menerangi hati, akal, pikiran kami, supaya kami mengerti maksud Tuhan melalui firman itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca bersama-sama ayat 24 ya. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka
ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya, Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sampai di sini pembacaan kita, adik-adik. Nah, dalam firman yang kali ini diceritakan, waktu Tuhan Yesus pertama sekali menunjukkan dirinya yang sudah bangkit dari kubur kepada murid-muridnya di rumah yang terkunci, pada saat itu Thomas, salah seorang murid Tuhan Yesus, tidak berada di situ. Jadi ketika murid-murid yang lain itu cerita, "Wah, kami sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, kami sudah melihat Tuhan Yesus," Thomas nggak percaya. Kita kan seringkali gitu ya adik-adik. Kalau nggak melihat dengan mata kepala sendiri, nggak percaya. Saya dengar cerita, nggak percaya aku kalau nggak kulihat. Begitulah si Thomas itu. Apa katanya? Kalau nggak kucucukkan jariku ke bekas lubang yang ada di tangan dan di lambungnya, aku nggak percaya. Keraguan-raguan, ketidakpercayaan si Thomas ini, Tuhan Yesus tahu. 8 hari kemudian, sesudah Thomas berkata demikian kepada teman-temannya, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang kepada Thomas. Tuhan Yesus tahu, ini Thomas yang ragu-ragu. Dia masalahnya, dia ragu-ragu. Dan Tuhan Yesus datang kepada Thomas. "Thomas, nih lihat, peganglah tanganku, cucukkanlah, taruh di sini, cucukkanlah ke telapak tanganku yang berlubang ini dan ke lambungku." Thomas meraba telapak tangan dan lambung Tuhan Yesus. Lantas apa katanya? "Ya." Berarti dia sudah percaya. "Iya, Tuhanku dan Allahku." Kok bisa ya keluar kata-kata itu dari Thomas? Tadinya dia bilang dia nggak percaya. Kalau nggak ku tengok, kalau nggak ku pegang, kalau nggak ku raba, nggak percaya. Tapi sekarang dia membuat pengakuan. Pengakuan itu keluar dari lubuk hatinya, dari dalam hatinya. Itulah pengakuan yang sejati. Apa katanya? "Iya, sesudah dipegang, iya, Tuhanku dan Allahku." Adik-adik, apa jawab Tuhan Yesus? "Karena engkau udah melihat aku, kau percaya. Tapi berbahagialah orang yang percaya meskipun dia tidak melihat." Nah, adik-adik, ini juga pesan Tuhan Yesus buat kita, buat saya, buat kamu semua, buat kita. Karena kita seringkali demikian. Seringkali kita perlu bukti. Nggak percaya kalau nggak ada bukti. Coba lihat.
ketika mungkin ada horden di rumahmu, kain jendela ya, dihembus angin, berkibar, kamu akan lihat, oh dia berkibar ke arah mana? Dia kalau ke sebelah sana berarti anginnya dari sana. Karena apa itu? Ada angin. Anginnya kelihatan? Enggak. Tapi pengaruh dari angin itu kelihatan. Kita tahu dari mana dia datangnya. Nah, begitulah Thomas. Dan begitulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dari kita. Kita percaya kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Meskipun kita tidak melihatnya lagi sekarang. Kalau dulu pada zaman si Thomas itu mereka bisa langsung bisa melihat fisik atau tubuh Tuhan Yesus. Tapi sekarang kita tidak bisa melihatnya lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Atau apa pesan Tuhan Yesus melalui firman ini kepada kita hari ini, kepada saya, kepada kamu semuanya. Adik-adik, nah, yang pertama, kita percaya akan kehadiran Tuhan Yesus. Walau kita tidak melihatnya secara nyata. Kalau gitu kita percaya dengan apa? Kita percaya melalui iman kita. Nah, percaya dengan iman berarti kita mau percaya meskipun kita tidak melihat. Itulah pesan yang disampaikan firman kita hari ini oleh Tuhan Yesus. Percaya dengan iman berarti kita mau percaya meskipun kita tidak melihat. Demikian firman Tuhan hari ini dan sebagai ayat hafalan kita. Kalau ada ayat hafalan, dihafal ya Dik ya. Dan ini bisa kamu ingat sampai kamu dewasa atau bahkan sampai kamu udah tua seperti saya ya. Nah, Yohanes 20 ayat 29 itu ayat hafalan kita hari ini. Bagaimana bunyinya? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda ombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, adik-adik semua sudah dengarkan cerita kita tentang hari ini, yaitu bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ini semuanya mau jadi Thomas nggak nih? Ya, jangan ya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun dia percaya. Kita akan tutup kebaktian kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah besar Bapa yang Maha Kuasa Tuhan, terima kasih karena berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu-Mu pada hari Minggu ini telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan apa yang telah kami dengarkan pada cerita pada hari Minggu ini, agar benar-benar kami dapat mengerti arti dari firman-Mu bahwa kami harus benar-benar percaya bahwa kebangkitan Yesus itu benar adanya. Berkati kami senantiasa ya Tuhan, berkati agar semua firman-Mu yang kami dengarkan benar-benar dapat menjadi panduan dalam hidup kami sehari-hari. Berikan kami penuh dengan kasih sayang ya Tuhan,
agar kami dapat benar-benar mengasihi sesama kami manusia seperti sebelumnya kami telah mengasihi Tuhan. Tidak lupa kami juga mendoakan seluruh keluarga kami ya Tuhan, baik yang berada dekat dengan kami maupun jauh pada saat ini. Engkau lindungi mereka, Engkau jaga mereka senantiasa, agar mereka tetap berada dalam perlindungan-Mu. Demikian juga kepada teman-teman kami yang sedang sakit, Engkau berikan kesembuhan bagi teman-teman kami yang sedang malas, Engkau berikan semangat untuk belajar kembali. Kami serahkan seluruh hidup dan mati kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan, dan kami akan menyempurnakan doa ini dengan sama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan kepada kami. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jauhkan kami dari segala pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, sampai jumpa di sekolah mingguku minggu depan. Shalom.